Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersama-sama untuk menghadiri majelis yang mulia dalam rangka untuk santunan anak yatim dan juga untuk duafa, sekaligus kita mentadabbur, mengkaji ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat rahmah dan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf sekarang yang ada di depan ibu-ibu dan bapak-bapak, sebetulnya kemanten sunat yang ada di sini. Jadi nggak bisa leluasa karena baru saja kecelakaan. Jadi mohon maaf kalau tidak seperti biasa. Saya bisa bicara lebih tenang. Baik. Kalau kita bicara soal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari, dan kita baru saja sebetulnya untuk membaca yang namanya sholawat Ibrahimiyah. Ketika sholat kita selalu diingatkan dengan sholawat Ibrahimiyah. Apa itu sholawat Ibrahimiyah? Sholawat Ibrahimiyah yang kita baca, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau boleh dibaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai sholawat Ibrahimiyah. Jadi sholawat Ibrahimiyah itu menjadi tanda kita diingatkan setiap hari untuk selalu memupuk rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Jadi bukan sekedar dibaca. Tadi anak-anak kita ini, yang anak-anak yatim kalau tidak salah ya, membaca lantunan ayat-ayat Al-Quran yang mereka sudah hafal. Mudah-mudahan kita punya kontribusi terhadap anak-anak yatim itu, dan mereka bisa menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Dan ayat-ayat Quran yang dibaca itu penting, karena di dalam Al-Quran banyak hal dan sekaligus informasi mengenai khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita seringkali sebenarnya lupa terhadap betapa agung Al-Quran dan yang membawa Al-Quran. Coba perhatikan tuh. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah itu surah keberapa? Surah nomor berapa? Nomor 2. Lihat itu ayat yang ke-29. Ini yang jawab tadi anak-anak kita. Berarti yang sudah senior kayaknya sudah hafal, makanya nggak ada yang jawab ya. Ayat 29 tuh. Sudah ketemu? Surah
Al-Baqarah ayat 29. Apa yang tertulis di situ ayatnya? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat ila akhirih. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua apa yang ada di bumi jami'a, semua. Jadi bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, hamba-hamba Allah. Dan bukan hanya itu, semuanya, fasilitas apapun diberikan. Tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian dia Allah menuju pada penciptaan langit 7 lapis langit. Menyempurnakannya, setelah menyempurnakan dan lebih disempurnakan lagi, diciptakannya 7 lapis langit. Coba perhatikan tuh ayat. Kalau nggak lihat Quran nggak bisa, harus lihat Quran. Sab'a samawat, arti harfiahnya 7 lapis langit. Sab'a itu 7, samawat langit-langit. Coba itu hitung hurufnya ada berapa? Sab'a samawat, hitung hurufnya berapa? Berapa? Serius? Serius 7. Coba lihat lagi. Sab'a samawat. Cek lagi. Berapa? Hurufnya apa? Sin, ba, ain. Sab'a. Sudah 3. Samawat. Sin, mim, waw, ta marbutoh. Jadi jumlahnya berapa? 3 tambah 4 berapa? Iki matematikane piro lulus bisa? 3 tambah 4 berapa? 7. Coba perhatikan tuh. Allah Subhanahu wa taala bicara bahwa jumlah langit itu ada 7 lapis langit. Tetapi Allah memberikan lebih rinci sampai pada rincian huruf demi huruf. Baru sadar enggak sekarang? Sab'a samawat, 7 lapis langit. Digabung semua hurufnya ada 7 huruf. Dan ayat itu bukan hanya terulang di situ. Ada di 7 surah, di 7 ayat yang berbeda. Coba bayangkan. Quran kayak begitu. Padahal kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Quran itu dari dirinya sendiri atau dari wahyunya Allah? Dari wahyunya Allah. Apalagi kalau bicara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa Quran saja kayak begitu, apalagi pribadinya yang membawa Al-Quran. Coba cek di surah Al-Baqarah ayat 129. Kalau tadi ayat 29, ini 129. Apa yang dikatakan di situ? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, utuslah dari antara mereka seorang rasul, rasulan minhum, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang rasul itu nanti akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allim, dan dia akan menjadi muallim yang akan mengajarkan kepada mereka apa itu Alkitab, yakni Al-Quran, wal hikmah, yakni As-Sunnah. Jadi 2 hal. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, dan dia akan menyucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, perhatikan itu ayat. Ada 1 kata diulang 2 kali. Kata pertama yakni apa yang dimaksud dengan istilah al-hikmah.
Sedangkan kata yang kedua yakni Al-Hakim. Jadi ada Al-Hikmah, ada Al-Hakim. Al-Hikmah itu untuk Rasulnya, sedangkan Al-Hakim untuk yang mengutus Rasulnya. Jadi Allah disebut Al-Hakim, yang maha bijaksana. Rasulnya disebut sebagai pembawa Al-Hikmah. Coba, Al-Quran kayak begitu, memberikan informasi kepada kita. Nah, masalahnya itu doanya siapa? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Itu doanya siapa? Kalau kita cermati ayat itu adalah doa dari Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim, kita tahu siapa itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ternyata bukan hanya milik kita, tapi juga milik orang-orang non-muslim. Nabi Ibrahim, cuma cara pelafalannya yang beda. Kita menyebutnya Ibrahim, sementara orang-orang non-muslim menyebutnya Abraham. Jadi Ibrahim, Abraham. Kalau orang sini menyebutnya apa? Ibrahim, Abraham. Maksudnya sama. Jadi meskipun personnya satu, orangnya sama, cara menyebutnya beda. Satu Ibrahim bahasa Arab, satu Abraham bahasa Ibrani, beda. Tidak hanya itu, sebetulnya nama putranya Ibrahim juga bukan hanya milik kita, tapi juga milik agama lain. Kita menyebutnya Ismail, anaknya Ibrahim. Sementara non-muslim menyebutnya bukan Ismail tapi Yismael. Ya, Yismael. Jadi orangnya sama tapi beda cara pelafalan. Ya sama seperti nama malaikat itu. Ada malaikat Jibril, itu dalam Quran. Non-muslim menyebutnya apa? Gabriel. Jadi Jibril, Gabriel itu maksudnya sama. Ada satu malaikat lagi namanya Mikail. Nah, kalau saudara kita tidak menyebut Mikail tapi Mikhael. Nah, kalau di Inggris tidak bisa jadi Mikail tapi menjadi Michael. Nah, kalau di Prancis jadi apa? Di Prancis jadi apa? Michel. Serius nih, saya ngomong serius. Ya. Michel bahasa Prancis. Michael bahasa Inggris. Arabnya Mikail. Kalau orang Madura, betul orang Madura kadin tok. Betul. Di mana orang Madura nah? Oh, benar orang Madura dari kemana? Dari mana? Hah? Iya, Madura nyebrang dia. Nyebrangnya ke mana? Hah? Kangean. Oh, jauh sekali ya. Kangean berarti mendekati Bali. Iya, jauh. Nah, makanya saudara-saudara, kalau kita bicara mengenai agama ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sepertinya kita belajar agama-agama. Karena Al-Quran itu yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu rangkuman dari semua agama. Rangkuman. Berarti sempurna atau tidak sempurna? Sangat sempurna. Kenapa? Nabinya disebut khataman nabiyyin. Makanya Al-Quran itu saripati, inti dari semua risalah para nabi sebelumnya. Makanya di dalam Al-Quran ada disebut nama Al-Quran. Apa itu? Ya Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Di dalam Quran disebutkan nama kitab-kitab lain. Apa itu? Taurat, Zabur, Injil dan lain-lain. Nabinya disebut,
Musa disebut, Isa disebut, Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Menunjukkan sempurnanya agama ini. Nah, masalahnya begini. Kalau tadi yang berdoa di dalam surah Al-Baqarah ayat 129 itu bernama Ibrahim, doanya itu, wahai ya Tuhan kami, utuslah nanti seorang rasul yang akan datang di masa depan, yang akan membacakan ayat-ayatmu dan akan mengajarkan Alkitab dan sekaligus mengajarkan Al-Hikmah dan sekaligus menyucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Doa Ibrahim seperti itu terkabul langsung atau ditunda lama? Doa Nabi Ibrahim itu diterima langsung atau ditunda lama? Dia akan minta datang seorang rasul. Rasul di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak disebut nama, tapi dia dengan gelar saja. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya berapa generasi? Ada yang tahu? Berapa generasi? Nggak ada yang tahu. Cita, sampean tuh pernah baca sejarah Nabi atau belum? Kok nggak ada yang tahu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata begini, ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini doa yang dulu dipanjatkan oleh datukku yang bernama Ibrahim. Ya, berarti doa Nabi Ibrahim dikabul atau tidak? Dikabul. Tapi masalahnya dikabulkannya itu cepat atau lambat? Lambat. Lambatnya berapa generasi? Coba hitung ya. Coba hitung. Saya ngomong, kamu yang hitung ya. Sampai yang hitung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan dari Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Sudah berapa generasi? 10. Ngitungnya kurang bener deh. Berapa? Malah 7. Berapa? 11 plus Nabi kita 12 ya. Jadi Nabi kita ini urutan yang ke-12. Yang pertama tadi Quraisy, Fikhr ya. Lanjut ke atas tuh. Fikhr alias Quraisy bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Khidar bin Ismail bin Yukabiai. Kalau Ismail ya bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim. Nah, kalau Ismail bin Ibrahim, saudara kita yang non muslim tahu, sampai ke atas itu tahu. Jadi pelafalannya bukan Ismail bin Ibrahim, tapi Yishmael bin Abraham. Ya, kalau kita Ismail bin Ibrahim, mereka melafalkan Yishmael bin Abraham. Terus ke atas bin Terah, bin Nahor, bin Serug, bin Ra'u, bin Peleg, bin Ever, bin Shela, bin Arpakshad, bin Sem, bin Noah. Tahu bin Noah? Apa itu? Ben apa? Peter Pan. Oh, ngerti berarti. Ya, bin Noah. Jadi Noah itu dalam Quran disebut Nuh. Ya, kalau di luar Muslim menyebutnya Noah. Vokalisnya siapa namanya? Ariel. Salah. Namanya bukan Ariel. Siapa namanya? Ariel.
Kalau ngomong Aril berarti ketahuan bahwa yang ngomong itu nggak ngerti bahasa Ibrani. Yang betul bukan Aril, Ariel. Iya. Yang betul itu bukan Aril, tapi Ariel. Dari dua kata, Ari plus L. Ari itu singa, L itu Tuhan. Jadi singanya Tuhan. Sama dengan Gabriel, Mikhael, Babel, Ariel, Yisrael, Yismael. Jadi belakangnya pokoknya L. L itu artinya Tuhan. L itu potongan dari Eloah, dalam bahasa Arab menjadi ilah. Nah, ketahuan tak? Jadi ilah Arab, Eloah Ibrani. Sama seperti orang Jawa sama orang Madura itu. Kalau orang Jawa menyebut pintu apa? Lawang. Orang Madura menyebutnya bukan lawang, labeng. Ya, betul kan? Nah, orang Jawa menyebutnya bumbu dapur yang paling penting apa? Bawang. Orang Madura menyebutnya apa? Bebeng. Betul kan? Nah, lawang, labeng. Bawang, bebeng. Orang Jawa menyebut waktune. Waktune. Orang Madura menyebutnya apa? Bektona. Betul kan? Engki. Leres. Nah, bektona. Jadi orang Jawa itu tidak bisa, orang Madura itu tidak bisa mengucapkan huruf W, susah. Menjadi B. Ya, agak tok benar yang keturna. Ini, saya ini bukan Madura saya ini. Cuma seneng belajar bahasa jadi bisa dikit-dikit. Jadi kalau dirasani wong Madura aku ngerti. Nah, jadi ketahuan tuh urut-urutan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Nuh, menunjukkan betapa agung nasabnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nasabnya saja jelas, keturunan orang-orang besar, ajarannya pun jelas. Ajaran yang sangat agung, makanya nabinya disebut khataman nabiyyin. Cuma masalahnya begini, nabi itu makomnya tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu makomnya tinggi, sampai tingginya makom kita kalau menyebut nabi-nabi lain selalu berkata begini: Adam alaihissalam, Nuh apa? Alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Isa alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kok beda? Hah? Kenapa kok beda? Kenapa nggak ada yang pakai Muhammad alaihissalam? Atau kenapa nggak ada yang berkata Nuh sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kok beda cara penyebutannya? Itu salah satu bukti bahwa penyebutan gelar berbeda berarti makomnya berbeda. Maka dalam Quran ada perintah. Perintahnya apa? Wasallimu taslima. Itu satu-satunya ayat yang membuktikan bahwa gelar khataman nabiyyin tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Bahkan kalau kita baca Quran tuh, masalahnya kita ini kalau baca Quran tuh setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan, atau setiap tahun. Hah? Siapa yang baca Quran setiap hari? Siapa? Yang setiap minggu, yang setiap bulan, atau yang setiap tahun? Siapa? Pasti nggak ada yang ngaku, nggak ada yang ngaku. Kalau setiap tahun membaca Quran berarti pada saat bulan Ramadan.
Dan saya kira ini berarti harus diperbaiki imannya kalau baca setiap tahun. Ya, ini belum bicara mengenai sudah tahu belum maknanya. Belum tahu, baru baca saja masih ada problem, apalagi bicara soal makna. Ya. Nah, kalau kita paham mengenai Al-Quran, maka kita harus tahu bahwa di dalam Al-Quran itu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil nabi-nabi lain, itu selalu dengan menyebut nama. Ya, selalu. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil nabi yang paling awal, yakni Adam, dengan sebutan ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama pasanganmu di surga. Allah menyebut langsung ya Adam. Kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh itu bukan sekedar nabi, rasul, bahkan ulul azmi tingkat wahid nomor 1. Tapi bagaimana Allah menyebut Nabi Nuh? Dia berkata, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan termasuk dari keluargamu yang diselamatkan. Kepada Ibrahim, Nabi Ulul Azmi ranking 2. Apa yang dia sebut? Yang dia ucapkan kepada Ibrahim. Allah cukup berkata, ya Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Kepada Musa sama, itu ada ayatnya, ditempel di di dinding. Tapi itu hanya potongannya saja. Allah menyebut ya Musa. Kepada Isa juga sama, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, aku sesungguhnya telah mengangkatmu dan menyempurnakanmu di sisiku. Coba bayangkan, semua nabi yang saya sebut tadi itu levelnya ulul azmi. Nuh, Musa, Isa, Ibrahim, ulul azmi. Tapi tetap Allah berkata ya Musa, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Isa. Kepada Yahya juga sama, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Tapi kepada nabi terakhir yang kita sedang peringati ini, ada nggak dalam Quran ayat yang berbunyi begini, ya Muhammad? Ada nggak? Ini yang hafal 30 juz ada? Mana? Mana yang ada yang hafal 30 juz? Nggak ada. Yang hafal juz 30? Hah? Juz 30? Ada? Oh, malu-malu. Oh, sudah 30 juz. 30 juz atau juz 30? Oh, juz 30. Oh, sudah bagus. Ini yang hafal Quran 30 juz. Di sini ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau kita semua tahu Quran 30 juz, tahu? Tahu. Yo kabeh ae. Quran 30 juz. Ya pasti, kalau enggak tahu ya kebanget, enggak tahu kebangetan. Jadi Quran yang 30 juz itu ternyata tidak ada satupun ayat mengatakan ya Muhammad, tidak ada. Yang ada hanya ya ayyuhar rasul atau ya ayyuhan nabi. Contoh ayatnya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Itu contoh ayat. Masih banyak yang lain. Tapi nggak ada satupun ya Muhammad. Masalahnya, Nabi kita ini makhluk, Allah itu Khalik. Kenapa? Ketika dia sebut nabi-nabi lain selalu dengan nama langsung, ketika menyebut khataman nabiyyin, Allah enggan menyebut namanya langsung. Apa alasannya? Sederhana alasannya. Karena ini adalah kekasihnya yang paling istimewa, sehingga enggan untuk menyebut nama. Maka bagaimana sikap kita sekarang?
Nah, kita bisa bayangkan itu doa Ibrahim tuh. Ibrahim di ayat 129 surat Al-Baqarah itu doanya lama atau sebentar dikabulkan? Lama sekali. Ini manusia luar biasa. Kita ini kalau berdoa sekarang diminta kabul kapan? Sekarang. Nah, iya, rata-rata kita itu begitu. Kita minta sekarang, dikabul sekarang. Berarti kesabaran kita sebagai seorang manusia ini ternyata nggak seimbang dengan kesabaran Ibrahim. Ibrahim itu saking sabarnya beda dengan kita. Hasilnya pun beda. Sabar tingkat tinggi itu menghasilkan doa yang dikabulkan, itu hadiah tertinggi. Makanya Ibrahim mendapatkan hadiah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari sulbinya, itu adalah hadiah luar biasa itu. Makanya kita ini kalau ingin dapat sesuatu yang istimewa, jangan tergesa-gesa. Jangan minta segera kalau ingin dapat sesuatu yang istimewa. Kebanyakan kalau mintanya tergesa-gesa itu biasanya gimana? Kalau mintanya jereng itu biasanya gimana? Nggak ada persiapan. Tapi coba kalau nunggu, pasti ada sesuatu. Makanya penting kita bisa teladani Ibrahim itu. Orangnya sabar, sangat sabar. Persis kayak kita ini, orangnya nggak sabar. Iya kan? Orangnya nggak sabar. Kita sama tamu saja masih perhitungan. Coba lihat tuh akhlaknya Ibrahim. Pernah nggak tahu yang namanya Ibrahim alaihissalam? Ada tamu yang datang kepadanya, tapi sebetulnya bukan tamu manusia sebenarnya, tapi malaikat. Pernah dapat cerita ini? Pernah. Nah, itu dalam Quran ada. Lihat nanti di rumah, surah nomor 11 ayat 69. Nanti coba dilihat di rumah. Saya ceritakan sekilas info saja. Nabi Ibrahim dapat tamu. Dia nggak tahu tamu itu namanya siapa, tujuannya apa, keperluannya apa, latar belakangnya apa, nggak pernah ditanya. Pokoknya akhlaknya Ibrahim itu kalau ada tamu, dia langsung bergegas-gegas menyembelih ternak yang terbaik yang dia punya. Ya, berarti apa yang dia miliki yang terbaik itu yang disuguhkan kepada tamunya. Padahal tamunya itu siapa tidak tahu, tujuannya apa, keperluannya apa tidak tahu. Tapi akhlak Ibrahim kayak begitu. Yang penting dia adalah manusia, hamba Allah, diberikan sesuatu yang terbaik. Ya, coba perhatikan tuh. Kalau akhlaknya kepada manusia kayak begini, kira-kira akhlaknya Ibrahim kepada Tuhannya kayak apa? Bisa bayangkan? Kalau kepada manusia saja kayak begitu itu Ibrahim. Kalau kepada Tuhannya kayak apa? Bisa bayangkan? Nggak bisa bayangkan. Saya pun sulit membayangkan. Kepada manusia saja kayak begitu, apalagi kepada Tuhannya. Tapi coba perhatikan. Ketika tamu itu datang, disuruh makan hasil olahannya itu, ya, dimakan atau tidak? Hah? Makanan tadi nggak disentuh. Di situ ada sesuatu yang luar biasa yang dia kaget. Keterkejutan Ibrahim dinampakkan pada saat itu. Ternyata yang datang itu adalah malaikat dalam wujud manusia. Kalau bahasa sini istilah membo-membo, ngerti? Hah? Tahu membo-membo? Bahasa sederhana ini di Surabaya membo-membo. Kalau di sini apa? Hah? Nyamar. Yus nyamar aja deh.
Jadi malaikat yang nyamar menjadi manusia. Persis dulu dalam Quran juga ada malaikat yang menjelma menjadi seorang laki-laki yang datang kepada Sayyidah Maryam. Maryam juga terkejut, dikiranya manusia laki-laki, padahal bukan, itu adalah malaikat. Fisiknya manusia, tapi ternyata malaikat. Kira-kira pertanyaannya sekarang, kalau sejak awal Ibrahim tahu bahwa yang datang itu malaikat, kira-kira yang disembelih Ibrahim itu apa? Kira-kira. Kalau sejak awal tahu yang datang itu malaikat, tamu istimewa, kira-kira yang disembelih itu apa? Tidak ada lagi, itu sudah yang terbaik. Iya kan? Tapi perhatikan, ternyata malaikat itu bukan malaikat sembarangan. Dalam kitab-kitab tafsir, yang datang itu malaikat kelas wahid. Siapa namanya? Disebutkan. Ada 3 orang, ada 3 malaikat utama. Namanya siapa? Jibril, Mikail, Israfil. Coba, ini bukan sekedar tamu manusia, malaikat, bukan malaikat biasa, malaikat tingkat tinggi. Coba bayangkan. Tapi ini untuk menguji iman Ibrahim supaya tahu kalau sama orang gimana. Ternyata akhlaknya begitu Ibrahim. Apalagi ini yang datang malaikat, sudah nggak ada lagi yang bisa disuguhkan, hanya itu yang terbaik. Ya, kira-kira kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Ini peringatan bagi kita semua. Kalau kita ini husnudzon sama orang, tidak pernah suudzon sama orang, kayak Ibrahim. Ibrahim itu melihat tamunya itu melihat casing enggak? Melihat casing enggak Ibrahim tadi itu? Kalau kita melihat apanya? Ada tamu. Hah? Casingnya. Kalau ada tamu, yang dilihat casingnya. Casing yang dilihat. Kalau ada tamu, casingnya bagus, kita suguhkan kayak apa? Oh, persiapan 3 hari. Tamu istimewanya. Tapi kalau yang datang itu tamu ecek-ecek, kira-kira persiapannya apa? Coba itu, perhatikan tuh. Ibrahim tidak begitu. Ibrahim itu tidak melihat casing, ya, tidak melihat casing. Tapi kalau sudah begitu, dampaknya itu luar biasa. Ternyata yang datang itu malaikat yang hendak memberikan kabar gembira yang seharusnya tidak mungkin menjadi mungkin. Apa itu? Istrinya di balik tabir mendengar percakapan tuh antara Ibrahim dengan malaikat-malaikat. Apa yang dikatakan? Nanti istrimu akan melahirkan. Namanya istri Sayyidah Sarah, waktu masih muda itu sudah divonis mandul. Sudah divonis mandul waktu muda. Ini sudah tua. Tuanya, maaf kalau saya harus ngomong, tuanya sudah tua bangka. Kira-kira kalau tua bangka itu tuanya kayak apa? Hah? Udah nenek-nenek. Bukan nenek-nenek lagi, neneknya nenek itu apa? Pokoknya sudah tidak mungkin lah kalau dapat punya keturunan, tidak mungkin. Makanya dia dhahak, dalam Quran disebutkan. Dia dhahak, dia menertawakan dirinya. Bagaimana mungkin aku punya keturunan? Aku sudah tua, suamiku sudah semakin tua, aku sudah mandul, sekarang sudah monopause. Bagaimana mungkin punya keturunan? Makanya nanti itu anak diberi nama siapa? Anaknya Sarah itu siapa? Anaknya Hajar namanya siapa? Ismail. Anaknya Sarah namanya siapa? Hah? Ishak. Saya tanya sekarang, Ishak, apa arti Ishak? Gak tahu? Tak kasih tahu. Ishak itu artinya tertawa. Jadi Ishak itu artinya tertawa. Kenapa diberi nama Ishak? Karena Sarah menertawakan dirinya. Bagaimana mungkin dapat punya keturunan padahal sudah mandul, monopause. Kok ada berita begini? Kira-kira kalau posisi kayak Sarah kita ini atau seperti Ibrahim, itu gembiranya luar biasa enggak?
Oh, sangat luar biasa. Ini hadiah terbesar yang tidak pernah diimpikan. Kenapa bisa begitu? Karena tidak melihat casing. Nah, awas, hati-hati. Saya kasih peringatan nih. Malaikat itu tidak pernah pensiun. Malaikat itu tidak pernah pensiun. Malaikat bisa jadi akan datang kepada kita dalam rupa manusia untuk menguji siapa kita dan iman kita. Hati-hati. Orang yang datang kepada kita, yang barangkali orang itu kita remehkan, bisa jadi itu bukan orang. Bisa jadi adalah malaikat. Cuma karena kita nggak paham, akhirnya apa? Rizki yang seharusnya kita terima nggak jadi diberikan gara-gara sikap kita. Maka jangan lihat casing. Hati-hati. Yang seharusnya rezeki itu dekat malah jauh. Yang datang itu malaikat kita nggak tahu. Ibrahim saja nggak tahu kalau itu yang datang malaikat, dikiranya manusia. Cuma ya nggak mungkin Jibril yang datang sama kita. Malaikat lain, malaikat rahmah atau malaikat siapa, itu yang akan datang. Hal kayak begini ini yang hilang dalam kehidupan kita. Kita selama ini kalau melihat orang itu yang dilihat apanya sih? Hah? Yang dilihat apanya? Kita ini. Kebanyakan kita ini melihat casing. Kalau kiainya kiai besar, suguhannya apa? Kalau kiainya kiai deso, suguhannya apa? Di pesantren saja, maaf saya harus berkata, di pesantren saja rata-rata sudah rusak. Tamu yang datang, kira-kira semua ditemui atau enggak? Ditemui enggak? Atau tidak ditemui? Tergantung tamu siapa, baru ditemui. Kalau enggak dianggap apa-apa, enggak akan ditemui. Padahal sudah kayak begini. Maka kita harus mulai menata diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hadiah terbesar dari Ibrahim, melebihi hadiah dari Ishak, melebihi hadiah Ismail. Ini adalah hadiah terbesar. Seandainya Ismail itu terbunuh dengan cara Idul Kurban itu nggak jadi dikurbankan, seandainya terbunuh, kira-kira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir nggak? Nggak akan lahir. Makanya ini hadiah terbesar. Satu-satunya jalan kita mencintai Rasul hanyalah selalu menyebut namanya. Satu, itu yang paling sederhana, menyebut namanya. Saat apa? Saat sholat ataupun di luar sholat. Sering-sering membaca sholawat, terutama sholawat Ibrahimiyah. Itu penting. Dari situ kita nanti mengandalkan syafaat. Kalau kita nggak sering menyebutnya, syafaat agak susah untuk kita dapat. Bayangkan kalau kita mendapatkan, ingin dapat syafaat, tapi nggak pernah bersolawat, kira-kira itu berakhlak atau tidak? Kita inginnya syafaat, tapi kita nggak pernah bersolawat, kira-kira itu berakhlak atau tidak? Nggak berakhlak. Maka menyebut sholawat Ibrahimiyah itu satu-satunya cara. Itu paling sederhana, paling sederhana. Nah, yang kedua, sering-seringlah beristighfar. Sering beristighfar. Sudah, saya pun sekarang ini sudah usia semakin udur. Yang saya andalkan tidak ada yang lain-lain, hanya dua. Yang saya lakukan sekarang lebih intensif itu cuma dua. Intensif. Istighfar dan sholawat. Bukan berarti tidak beramal ya, tapi mengandalkan lain-lain itu bukan skala prioritas. Hanya dua saja, sholawat dan istighfar. Hanya dua itu. Itu yang nanti akan mengantarkan jaminan surga kita. Kira-kira kita sebagai muslim tuh sudah pasti dijamin masuk surga enggak? Hah? Sampean masuk surga sudah pasti? Hah? Lu kok gini? Berarti nggak pede berarti. Sampai sudah pasti masuk surga? Hah? Sudah pasti?
Kenapa malu-malu kucing ngomongnya? Hah? Sudah berani jamin masuk surga? Hah? Kita ini sebagai muslim harus berani mengatakan sudah dijamin surga. Sudah, pasti. Kita muslim itu sudah pasti dijamin surga. Sudah. Ketika kita sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dengan penuh keyakinan itu sudah jaminan kartu truf ke surga. Sudah tiket ke surga, sudah. Cuma masalahnya surga mana? Surganya itu loh. Surga mana? Surga itu kan macam-macam. Ada jannatul naim, ada jannatul firdaus dan lain-lain, ya. Itu ibaratnya kalau kita surga itu sama dengan hotel. Ya. Hotel itu ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, terus bintang berapa? Bintang 5. Ada nggak bintang 7? Yes, bintang 5. Ya. Surga itu ada lapis-lapis. Kalau kita itu meraih surga atau ibaratnya hotel bintang 5 dengan bintang 1, kira-kira harganya sama atau beda? Beda. Begitu juga surga. Surga itu harganya beda-beda. Harga beda ditentukan dari amal yang kita lakukan. Kalau amalnya dikit, bayarnya dikit, hotelnya cukup bintang 1. Kalau amalnya banyak, berarti bayar hotelnya kelas bintang 5, berarti surganya tingkat tinggi. Jadi yang menentukan level hotel, menentukan level surga, itu keislaman kita atau amal kita? Amal. Jadi amal itu yang menentukan. Jadi surga itu sudah pasti, cuma surga yang mana ditentukan oleh amal. Sampean kalau memberikan kepada anak yatim 1.000 rupiah dengan memberikan anak yatim 100.000, kira-kira sama atau beda level surganya? Ya beda. Beda. Tetap sama masuk surga, cuma levelnya berbeda. Nah masalahnya sampean tuh maunya sekedar masuk surga atau surga VIP? Hah? Jujur aja sama kita. Kalau kita sekarang ini mau diantarkan ke hotel, disuruh milih, kita minta hotel apa? Hah? Sheraton. Ya. Terus hotel apa lagi? Kalau disuruh, mau menginap di mana? Gak usah bayar, saya yang bayar. Mau pilih hotel mana? Kita milih yang mana? Bintang 1, 2, 3, 4, 5. Pilih yang mana? Oh pasti pilih 5. Iya, itu naluri manusia. Nah masalahnya sekarang, kalau mau mencapai surga, ya mau pilih yang mana? Sekedar surga, udah pokoknya surga saja. Kira-kira itu pikiran kita sudah benar atau enggak? Nah, disinilah kita harus mulai membaca bahwa surga itu sudah pasti, tetapi jangan sekedar pokoknya masuk surga. Surga itu perlu yang namanya amal, dan amal itu yang menentukan kualitas kita di surga. Jangan sampai kita nanti di surga level 5, pasangan hidup kita di surga level 1. Kira-kira ketemu atau enggak? Hah? Ketemunya di mana? Di lobi. Ketemunya di lobi, setelah itu berpisah lagi. Hanya ketemu di lobi. Setelah itu berpisah karena yang satu level 1, yang satu level 5. Naudzubillah, yang satu di hotel, yang satu enggak di hotel. Kira-kira ketemu enggak? Nggak bisa ketemu. Makanya kalau ini beragama, jangan untuk pribadi. Beragama itu untuk pasangan hidup dan anak cucu. Nah, itu cara beragama yang benar.
supaya nanti kalau masuk surga sama-sama di tempat yang sama. Bukan yang satu di hotel, yang satu di luar. Jangan. Tapi masuk sama-sama. Di sini juga ingin sama-sama, di sana juga ingin sama-sama. Jangan sampai berpisah. Nah, jadikanlah Nabi SAW sebagai uswatun hasanah. Mengajarkan Islam itu bukan untuk satu pihak, tapi untuk semua. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita menjadi hamba yang semakin soleh. Pesan terakhir untuk kita semua tadi apa? Dua itu apa tadi? Sholawat dan istighfar. Itu jangan lupa. Dan yang penting, berikan sesuatu yang terbaik kepada mereka yang membutuhkan, dan jangan disia-siakan dan jangan ditunda-tunda. Karena umur tidak ada yang tahu. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.